Halo semuanya, selamat datang di SOP, Sobat Obrol Politik. Hari ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah, yakni food estate, yang dimana kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk lumbung pangan masyarakat Indonesia. Nah, supaya pembahasan lebih komprehensif, kita sudah mengundang narsum keren nih. Beliau merupakan peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan. Nah, di pembahasan hari ini kita juga akan membicarakan tentang food estate secara mendalam, ditemani dengan teman aku, Cayara, sebagai pemantik pertama, lalu ada Kanza sebagai host kedua, dan ada Zain Nabil sebagai pemantik kedua. Nah, karena Mas Adam Afian ini bagian dari NGO yang berkecimpung dalam lingkungan, pembahasan kali ini kita harapkan akan lebih mampu mengulas tentang food estate ini, apakah program ini harus terus diterapkan atau harus ada evaluasi berkelanjutan dari pemerintah gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih apa itu food estate. Food estate merupakan proyek pemerintah dengan tujuan untuk membuat lumbung pangan besar dengan sistem pertanian yang modern. Biasanya di lahan baru atau bahkan di kawasan hutan. Contohnya di Kalimantan, di Kalimantan Tengah ada sekitar 165.000 hektar dan di Papua bisa sampai 3 juta hektar. Katanya sih ini untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Tapi di lapangan justru banyak tantangan kayak hanya nggak cocok, gagal panen, sampai isu sosial masyarakat adat. Saya mau nanya nih Mas, dari perspektif Mas sebagai anggota NGO dan peneliti, bagaimana sih dampak program food estate ini di Merauke terhadap kelestarian lingkungan? Dan mengingat deforestasi meningkat 2 kali lipat mencapai 1.900 hektar pada 2022 dan 2023. Dan emisi karbon naik sekitar 782 juta ton. Dan bagaimana transparansi pelaksanaan program ini mengingat masyarakat kesulitan mengakses informasi dan adanya potensi pencemaran dari pengguna pupuk dan pestisida. Selain itu, bagaimana Mas menilai efektif program ini dalam menghadapi konflik lahan dan partisipasi masyarakat yang masih minimum? Sama gini, beberapa data yang terbaru menunjukkan dari Madani sendiri ya, itu data deforestasi 2024 naik sampai 206.000 hektar. Dan yang jadi concern kita bukan hanya persoalan angka gitu ya, tapi itu juga deforestasi yang masuk ke wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi, misalnya kawasan hutan lindung, kemudian kawasan yang kaya dengan biodiversitas dan sebagainya. Nah, memang itu belum bicara soal food estate ya, tapi memberikan konteks bahwa angka deforestasi hari ini itu cukup tinggi, dan itu disebabkan oleh banyak hal, mulai dari pertambangan sampai proyek-proyek pemerintah yang memberikan keistimewaan kepada beberapa proyek strategis yang kalau kita kenal hari ini adalah PSN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain deforestasi di lahan, salah satu isu yang cukup harus kita perhatikan adalah karhutla atau kebakaran hutan, karena dampaknya juga tidak kalah serius. Dia juga melepaskan karbon dengan jauh lebih banyak gitu, dan terutama karhutla yang ada di lahan gambut itu. Nah, masuk dalam food estate gitu ya, ada beberapa masalah yang kita dan kami sebagai masyarakat sipil, bukan hanya Madani tapi juga beberapa lainnya, Walhi, Pusaka dan sebagainya, itu lihat sebagai persoalan. Yang pertama tentu deforestasi ya, ketika food estate ini masuk dalam area yang berhutan gitu, atau kalau kita bilangnya tutupan hutan alam gitu. Jadi deforestasi dari food estate ini perlu kita perhatikan secara serius. Jangan sampai program yang tujuannya adalah untuk memberikan, ini tujuannya baik ya, memberikan ketahanan pangan gitu, cuman pada praktiknya jangan sampai justru merugikan masyarakat yang ada di situ. Nah, merugikan masyarakat ini masuk pada poin kedua, karena ini masuk pada isu-isu sosial gitu ya, bahwa food estate pada praktiknya misalkan di Papua gitu ya, merubah banyak sekali kondisi sosial di masyarakat. Misalnya ada konflik horizontal di antara mereka, karena ada yang dipaksa menerima food estate, kemudian ada yang dipengaruhi dan sebagainya. Itu cukup jadi concern kita ya, karena kondisi sosial masyarakat menjadi terganggu. Nah, yang ketiga adalah dampak lingkungan, selain deforestasinya, tapi juga pada bagaimana kemudian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada di situ menjadi tidak seimbang lagi. Lahan-lahan yang seharusnya tidak dibuka justru dibuka, lahan-lahan yang seharusnya menjadi area untuk berbagai satwa yang ada di situ justru diubah menjadi lahan pangan. Dan yang terakhir adalah masalah, kalau misalnya spesifik di beberapa tempat, itu adalah intimidasi ya kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat negara gitu ya. Mungkin dalam konteks ini adalah tentara. Kalau kita lihat di Merauke, itu banyak sekali kisah ketika orang-orang Merauke diintimidasi oleh tentara untuk dipaksa menerima proyek food estate. Nah, itu mungkin gambaran besarnya, nanti kita bisa lihat lebih jauh. Oke, tapi menurut Mas Adam sendiri, so far dari proyek ini itu sudah dibilang ada keberhasilan walaupun sedikit atau bagaimana, Mas? Kita tentu pakai perspektif yang lebih luas ya. Kegagalan walaupun
itu mungkin dipandang sedikit ya, misalnya akan merugikan satu masyarakat adat suku Anim gitu yang ada di Papua, masyarakat adat Anim gitu ya. Nah, tapi jangan kita lihat itu sebagai angka bahwa ada satu masyarakat adat yang terganggu, tapi kita harus lihat bahwa mereka yang hidup di situ sebelum ada proyek ini justru kehilangan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Nah, aku mungkin menjawab dari perspektif kegagalan, karena kalau perspektif keberhasilan justru kan ini sebenarnya yang kita harapkan gitu ya dari pemerintah. Seharusnya kalau pemerintah punya proyek yang mana itu menggunakan dana yang bersumber dari masyarakat gitu ya seharusnya memang berhasil. Tapi yang kita tekankan di sini adalah pada prosesnya yang tidak melibatkan masyarakat secara umum, tidak partisipatif dan mengabaikan dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak sosial dari proyek tersebut. Sebenarnya dari awal untuk membuat kebijakan ini juga banyak yang diabaikan ya dari hak-hak masyarakat adat gitu. Terus tadi Mas juga sempat notice bahwa masyarakat di Merauke juga dipaksa untuk supaya menyetujui lahannya dipergunakan sebagai bagian dari proyek pemerintah ini ya Mas. Iya, sebenarnya cukup kompleks ya ketika pemerintah memiliki program yang dituliskan di dalam kebijakannya itu, baik itu misalnya food estate ini untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Walaupun masih kita pertanyakan ya, apakah ini untuk ketahanan pangan masyarakat yang ada di situ, apakah untuk cadangan pangan nasional atau ketahanan pangan nasional atau untuk diekspor dan sebagainya ya. Nah, ini cukup kompleks gitu. Tapi yang jelas sebetulnya banyak peraturan kita sudah memberikan jaring pengaman gitu ya, atau safeguard kita bilangnya di dalam proyek-proyek yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku proyek, yang mana proyek-proyek ini menggunakan lahan dalam skala besar. Misalnya dalam undang-undang itu diatur bahwa proyek perkebunan itu tidak boleh dilakukan di kawasan hutan. Kemudian lainnya gitu ya, bahwa proyek-proyek skala besar itu harus melibatkan partisipasi masyarakat, tadi sudah disampaikan. Terus tidak boleh dibuka di lahan gambut. Nah, tapi pada prosesnya pemerintah justru tetap melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tadi, membuka di lahan gambut, membuka di dalam kawasan hutan, termasuk mengabaikan partisipasi masyarakat. Nah, kembali kepada pertanyaannya, kalau misalnya kita bilang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, maka seharusnya pemerintah mengevaluasi gitu ya semua proyek-proyek secara spesifik. 1, 2, 3 itu dievaluasi, yang di Kumbang Asundutan, yang di Gunung Mas Kalimantan Tengah, yang di Merauke, yang mana mereka menggunakan lahan dalam skala yang lebih besar, itu harus dievaluasi kembali karena dampaknya itu tidak sebanding dengan profit atau tujuan yang diharapkan. Gini Mas, kan tadi kan Mas juga udah ngebahas tuh bagaimana sih food estate ini istilahnya apa ya, memaksa tuh para masyarakat yang ada di Papua tuh buat menerima lah dari program ini. Nah, kan sedangkan food estate ini dari awal proyek itu belum jelas, maksudnya dalam artian tuh belum jelas itu bakal bertingkat keberhasilan tinggi kah, atau memang dari pemerintah itu belum ada pertimbangan. Nah, jadi untuk menghadapi berbagai macam kendala, langkah konkret apa menurut Mas Adam itu buat pemerintah ambil supaya program ini nggak cuma berjalan ya udah dengan tujuan memenuhi lumbung pangan dan juga apa ya istilahnya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Nah, tapi juga efektif dan juga berkelanjutan. Mengingat juga kondisi terkini itu program ini tuh masih apa ya, kurang diketahui oleh para masyarakat luas lah istilahnya. Jadi bisa dibilang program itu tidak terlalu transparan untuk banyak masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kelanjutan dari program ini apakah masih sangat relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau malah perlu merubah kebijakan supaya selaras atau sejalan dengan apa yang ditujukan oleh program ini sebelumnya, gitu Mas. Oke, ya, mungkin kalau dari perspektif kebijakan ya yang harus diambil adalah tadi yang mengevaluasi, tapi yang lebih spesifik adalah harus lebih akademis. Jadi kita harus tahu gitu ya landasan pemerintah dalam kebijakan ini, entah itu bentuknya kajian, naskah akademik dan sebagainya yang bisa kita baca secara terbuka gitu ya, dan disusun juga secara akademis dengan melibatkan berbagai sektor gitu. Bukan hanya sektor bisnis, sektor pangan, tapi juga sektor lingkungan. Itu yang pertama. Jadi kita harus lihat juga mengenai analisis dampak lingkungannya, dampaknya terhadap daya tampung, dampaknya terhadap kawasan biodiversitas yang ada di sekitar situ. Nah, yang kedua adalah dibentuk secara transparan. Jadi kita harus tahu berbagai proyeknya, termasuk bagaimana izinnya itu dilakukan, ya, apakah itu akan diserahkan pada bisnis swasta dan sebagainya, itu harus terbuka, dan kita juga harus tahu gitu ya, bagaimana proses ini dilakukan secara administratif. Dan yang ketiga juga harus partisipatif. Jadi jangan sampai program ini disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk ya sosialisasi aja gitu, tapi harus diberikan peluang gitu ya untuk masyarakat, diberikan ruang bahwa masyarakat bisa memilih untuk setuju dan tidak setuju. Dan kalau kita menyebutnya proyek dilakukan secara FPIC, Free Prior Informed and Consent, atau kalau di bahasa kita ada namanya PADIATAPA, partisipasi di awal tanpa paksaan, persetujuan di awal tanpa paksaan. Nah,
Ini semua harus dilakukan dan tentu selain hal-hal ini, selain akademis, partisipatif, transparan, pemerintah juga harus melihat kembali dan meninjau ulang proyek-proyek yang terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan gitu ya. Menghitung ulang gitu ya, sebenarnya kebutuhan pangan kita bagaimana, berapa gitu ya, dan kemudian akan dipenuhi dengan cara apa, masalahnya ada di mana gitu ya. Jadi antara masalah dan solusi itu bisa nyambung. Kalau kita bicara spesifik soal pangan, kan masalahnya bukan hanya bahwa lahan pangan terbatas ya, tapi dari lahan pangan terbatas itu masalahnya apa? Jumlah petani di generasi katakan milenial ke bawah itu cukup sedikit, kemudian lahannya itu terhimpit dengan pembangunan, kemudian peran middleman atau tengkulak gitu ya, yang cukup menyulitkan petani dalam level petani kesulitan mendapatkan akses terhadap bibit, pupuk dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini harus diselesaikan dulu sehingga kita bisa mengukur kalau kita mau membuka lahan itu mau seluas apa, dengan cara apa gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita punya lahan-lahan tidak produktif, kita bisa menggunakan itu dulu daripada membuka lahan baru di kawasan kita. Saya sempat kepikiran nih, dalam program ini tuh kenapa dari pemerintah tidak istilahnya tuh merekrut para petani-petani lokal atau petani yang sudah andal lah dalam bidangnya, dalam menanam bahan-bahan pokok pangan yang jelas tuh seperti jagung atau beras gitu sekalipun. Jadi sekalian membuat lapangan kerja lah istilahnya, Mas. Kenapa pemerintah malah justru harus membuka food estate yang notabene-nya harus mengorbankan lahan baru juga, yang dimana itu juga tadi bisa merusak lingkungan juga dan mungkin mengganggu masyarakat adat yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, kenapa pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan pangan atau ingin mencukupi kebutuhan pangan dari para masyarakat itu tidak dengan merekrut petani-petani dan mereka itu istilah dikasih tanggung jawab, Mas, untuk menjalankan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka itu memenuhi kebutuhan pangan itu, Mas. Oke, ini bagus ya, Mas, yang dari siapa namanya aku? Mas Zain. Iya, Zain. Pemikirannya cukup bagus gitu ya. Nah, cuman kalau udah masuk dalam kebijakan itu banyak sekali variabel atau faktor yang tidak bisa ideal gitu ya. Nah, dan ini yang tentu harus kita gugat bareng-bareng gitu ya. Misalnya ketika masuk dalam level kebijakan itu bicaranya soal kepentingan, profit dan sebagainya. Katakan food estate di Merauke gitu ya. Pada ujungnya kalau kita bicara nalar ya, daripada kita menyuruh orang Papua yang naturnya, yang habitnya itu bukan berladang dan petani, kenapa kita nggak membuka aja di lahan-lahan tidak produktif gitu yang ada di katakan di Jawa, di Sumatera itu kan masih banyak ya lahan yang tidak produktif. Nah, kenapa nggak begitu kan kemudian merekrut petani? Tapi kan kepentingannya jauh lebih kompleks gitu ya. Makanya kemudian yang paling penting dalam kebijakan ini yang harus kita dorong selalu adalah perspektif gitu ya. Apakah kebijakan itu perspektifnya bisnis, apakah kebijakan itu perspektifnya lingkungan, apakah kebijakan itu perspektifnya kelompok rentan dan sebagainya. Nah, dalam konteks food estate kita nggak melihat kebijakan ini punya perspektif terhadap masyarakat secara umum gitu ya. Maksudnya perspektif untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan melibatkan masyarakat. Karena kalau kita bicara pangan kan sebenarnya kalau mau mandiri pangan kita bisa ya ngomong dengan perspektif pangan lokal gitu katakan. Mendorong orang-orang di Papua dan Maluku misalnya lebih terbiasa gitu makan sagu dan sebagainya. Nah, karena banyak loh cerita dari teman-teman di sana juga sebenarnya mereka nggak biasa juga sekarang makan sagu karena ada banyak, kalau kita bilang berasisasi ya, mendorong semua orang di Indonesia itu harus mengonsumsi beras. Nah, ini kan juga baik gitu. Itu sih perspektif kebijakannya juga harus menjadi hal yang terus kita dorong. Oke, Mas. Menurut Mas sendiri, apa sih yang harus kita lakukan gitu sebagai mahasiswa dan Mas sendiri sebagai bagian dari NGO yang berkecimpung di dunia lingkungan yang peduli terhadap lingkungan, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk mengkritis kebijakan ini? Tadi aku juga cukup tercengang ya dengar ternyata transparansi dari kebijakan ini juga masih kurang dan terlalu terkesan memaksa ya masyarakat adat yang tidak mau membuka lahan tapi tetap dipaksa demi tujuan untuk mendukung proyek strategis nasional yang katanya memang dengan tujuan untuk kita mau menciptakan lumbung pangan, ketahanan pangan mandiri dan sebagainya, tapi kan ada unsur paksaan gitu ya masih dalamnya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan gitu? Bagaimana cara kita mengkritisi sebagai mahasiswa yang mungkin power kami hanya sebagai seorang mahasiswa dan masyarakat adat yang memang memiliki lahan aja masih diterobos sama pemerintah gitu, kayak masih kehendaknya tuh masih benar-benar dipaksa harus mengikuti apa kata pemerintah, sedangkan kita sebagai mahasiswa yang mengkritisi kebijakan food estate ini yang menurut kita nih, wah ini salah nih, masa kita mau menciptakan lumbung pangan dengan sekian hektar dengan persiapan yang kurang matang dan sebagainya dan menggunakan lahan gambut yang seharusnya itu tidak bisa dijadikan sebagai proyek strategis nasional gitu. Mungkin misalnya kita mengkritisi hal-hal seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan, Mas gitu, karena kan power apa sih yang sebenarnya kita punya gitu sebagai masyarakat? Oke, sebenarnya posisi mahasiswa dan NGO itu kan sama ya sebagai masyarakat sipil gitu.
Nah, sebenarnya kita di luar dari sistem gitu ya, dari sistem pemerintah. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan riset ya secara mendalam. Nah, riset-riset ini perlu karena kita melihat bahwa pemerintah dalam membangun kebijakan itu risetnya masih ya dalam perspektif kita ya masih tidak komprehensif, termasuk dalam hal atau mereka memang nggak punya keinginan gitu ya untuk membangun riset yang komprehensif gitu. Misalnya dalam hal lingkungan gitu. Nah, misalnya di Madani dan beberapa teman-teman lainnya itu tahun lalu kita menghitung gitu ya, sebenarnya di Indonesia ini kalau ditanamin sawit gitu di lahan-lahannya itu kuat sampai berapa hektar. Nah, kita sebutnya itu sebagai carrying capacity atau kemampuan lingkungan untuk ditanami satu tanaman. Nah, dalam konteks ini spesifik sawit gitu ya. Nah, kita menghitung bahwa ternyata kalau dihitung secara total Indonesia ini cuma kuat sampai 18 juta hektar. Nah, ini kan berarti kita punya angka ya yang dihitung secara scientific gitu ya. Kita mempertimbangkan misalnya kemiringan lahan, kemampuan lahan tersebut kalau ditanami itu nanti berubah, kemudian menjadi tidak produktif, kemudian ada dampaknya terhadap flora dan fauna di sekitar situ gitu, atau biodiversity area kita sebutnya. Nah, riset-riset seperti itu perlu diperkuat lagi oleh teman-teman gitu. Baik itu risetnya scientific gitu ya, maksudnya menghitung secara langsung, kemudian mendapatkan datanya secara langsung di lapangan, atau riset-riset data sekunder, misalnya meriset kebijakannya, kemudian meriset bagaimana kebijakan itu disusun, sampai juga pada riset-riset lapangan yang lebih kompleks, misalnya meneliti dampak sosialnya ke masyarakat gitu, misalnya dalam konteks perubahan iklim gitu ya. Teman-teman itu kan ada meriset bahwa ternyata perubahan iklim itu berdampak pada kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Misalnya di Maluku gitu ya, masyarakat yang tadinya punya budaya sasi atau budaya untuk berhenti menangkap ikan gitu ya, karena itu kan pangan juga ya, pangan lokal gitu ya, berhenti menangkap ikan karena biar ikannya berkembang biak dulu gitu ya selama beberapa bulan. Belakangan itu terganggu budayanya, karena kalau kita mau sasi justru tetap nggak dapat pangan gitu, karena ikannya mau di masa sasi atau nggak masa sasi itu ikannya tetap sedikit gitu, dan itu akan sangat terkait pada banyak persoalan, rusaknya terumbu karang karena apa? Oh, karena limbah pertambangan dan sebagainya gitu ya. Limbah dan pertambangan dibangun dengan banyak privilege oleh pemerintah, misalnya kita di PSN balik lagi yang pertambangan di Indonesia Timur itu kan mendapat privilege dengan boleh dibuka di beberapa area yang seharusnya nggak boleh dibuka gitu, dengan landasan bahwa oh kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekian persen dan sebagainya. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang fakultas ekonomi juga bisa mengkaji lagi dampak food estate terhadap ekonomi masyarakat. Nah, selain kajian-kajian yang tentu jadi bahan gitu ya. Nah, kedua adalah advokasi. Advokasi ini banyak NGO advokasinya dengan mengajak audiensi, mahasiswa dengan aksi gitu ya, kemudian masyarakat adat juga dengan aksi, dan kemudian menyampaikan aspirasinya langsung ke pengambil kebijakan gitu. Nah, banyak sekali gitu ya yang dilakukan model advokasinya, dan yang terpenting juga bisa teman-teman ya, apalagi teman-teman muda gitu ya, melakukan kampanye gitu, baik itu di sosial media maupun di media yang mainstream gitu, untuk terus ngomong bahwa ini salah. Misalnya kalau di beberapa tahun lalu kan, kalau teman-teman ingat kampanye soal Raja Ampat gitu ya, Save Raja Ampat itu kan berangkat dari keresahan kita semua bahwa pertambangan itu merusak kawasan yang seharusnya dilindungi. Kemudian yang All Eyes on Papua itu kan, teman-teman juga ingat bahwa masyarakat adat yang ada di Papua juga nggak kalah penting untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang kita yang ada di sini gitu, yang di luar Papua, bahwa mereka hidupnya mendapatkan pressure gitu dari berbagai kepentingan nasional gitu, misalnya proyek-proyek baik itu dalam bentuk perkebunan, pertambangan dan sebagainya yang merambah wilayah hidup mereka. Itu sih beberapa hal yang bisa kita lakukan juga sebagai masyarakat sipil. Itu sebenarnya kalau dari hasil analisis aku yang masih di media sosial itu, masyarakat muda tuh pecah pemikirannya. Yang pertama memang benar-benar mengkritisi bahwa proyek ini tuh terlalu naif gitu, untuk dengan tujuan untuk menjadi lumbung pangan untuk kita semua, untuk masyarakat Indonesia. Tapi satu sisi ada anak muda yang menganggap bahwa kita harus sabar, kalau food estate ini nggak bisa cuma setahun 2 tahun gitu hasilnya, mau kerusakan alam ya itu bagian dari proses gitu. Jadi memang kebagi juga sih pemikirannya. Aku sempat bacakan di komen-komen media sosial bahwa kita nggak bisa dong harus menuntut pemerintah food estate ini harus berhasil dalam setahun 2 tahun. Kita harus menunggu dalam jangka waktu sekian lamanya supaya kita bisa tahu nih hasilnya tuh berhasil apa enggak gitu. Sebenarnya memang dari anak muda, aku lihat pemikirannya juga banyak yang kebagi sih Mas. Ada yang mendukung pemerintah dengan food estate ini, ada yang memang mengkritik bahwa ini dari awal juga gagal karena dari masyarakat adat aja udah diterobos kan aturan-aturannya gitu. Iya, ya aku pikir itu wajar ya, dan ini bukan tugas sih sebenarnya, tanggung jawab gitu dari teman-teman yang punya
pemikiran yang lebih berbeda gitu ya. Bukan berarti mereka agak kritis kan, mereka juga mungkin kritis tapi perspektifnya berbeda gitu. Nah seperti halnya kalau kita lihat kayak aksi massa gitu, mungkin terpecah kan, tapi dalam satu momen ketika ada temannya yang ditangkap ya pasti semua akan satu suara. Nah mungkin tugas kita adalah memberikan gambaran lebih utuh gitu ya, membuka mata mereka terhadap perspektif lain. Misalnya ini merugikan masyarakat adat, mungkin mereka nggak tahu bahwa ini merugikan masyarakat adat, dan masyarakat adat itu kayak kita gitu. Kalau kita punya rumah terus digusur itu kan kita marah ya. Nah mereka itu juga kayak gitu. Kalau hutannya diambil padahal mereka hidup dari situ, kalau rumahnya kemudian dipindah padahal mereka punya jejak sejarah nenek moyang di situ dan sebagainya. Itu sih. Nah, Mas Adam, aku mau tanya nih, karena aku berasal dari prodi politik. Menurut Mas Adam, dari segi politik, gimana sih penilaian berkelanjutan terhadap kecenderungan pemerintah yang sering menyepelekan kebijakan-kebijakan lingkungan? Oke, memang ini jadi perhatian dari NGO terutama di sektor lingkungannya, bahwa pemerintah setidaknya gitu dalam 15 tahun terakhir itu cukup abai gitu ya dengan keberlanjutan lingkungan, apalagi di dalam sektor hutan. Ini ditunjukkan angka deforestasi terus tinggi gitu, walaupun di beberapa tahun menurun, tapi ternyata terus tinggi. Tadi ya terakhir 206.000 hektar, kemudian angka karhutla juga terus tinggi, kemudian terutama angka konflik sosial dengan masyarakat yang hidup di sekitar hutan itu juga terus tinggi. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya kembali lagi ke political will gitu ya, political will atau kehendak politik pemerintah itu selalu mengarah pada peningkatan ekonomi, dan ekonominya juga ekonomi makro nasional gitu. Nah tentu ini bukan hal yang buruk ya peningkatan ekonomi, tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat dan tidak merugikan lingkungan. Kenapa? Karena bagi kami ya no economic on a dead planet gitu. Jadi untuk apa nanti ada ekonomi yang baik tapi planetnya mati, kita nggak bisa menghuni gitu. Nanti kita nggak bisa menghirup udara yang benar gitu, yang baik dan sehat gitu ya, lingkungan yang baik dan sehat dan sebagainya, itu nggak bisa kita nikmati terutama generasi mendatang. Nah ini kerugiannya tentu jauh lebih besar daripada sekedar ekonomi. Nah perspektif ini jarang digunakan oleh pemerintah ya kalau kita lihat, karena balik lagi banyak banget kepentingan yang ada di dalam kebijakan gitu. Misalnya dalam kebijakan proyek-proyek termasuk dalam food estate, ada kalau kita dengar bersama itu hilirisasi dan sebagainya, itu kan juga mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan ya, terutama misalnya di Sulawesi itu mereka ada terdampak dari proyek-proyek nikel dan sebagainya. Dalam konteks food estate, pembukaan lahan dan rencana pembukaan lahan secara besar itu juga telah terbukti menggusur wilayah masyarakat adat. Nah, dalam konteks ini perspektif kebijakan itu jadi sangat penting. Nah, jadi kalau misalnya novel gitu kan mau dengan alur seperti apapun, tapi kalau kita baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya kan perspektifnya tetap cinta gitu kan, cinta antara Zainuddin dan Hayati. Dan juga kebijakan mau isinya kayak gimana pun kita harus tahu perspektifnya ini mau ngomong apa, mau ngomong bisnis, apa mau ngomong perlindungan lingkungan, apa mau ngomong ketahanan pangan. Nah, tapi kita belum melihat aspek-aspek yang baik dalam berbuat kebijakan kita. Menurut Mas Adam, implementasi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan besar yang berkaitan dengan lingkungan? Oke. Pertama-tama harus ikuti peraturan perundang-undangan dalam level undang-undang yang sudah ada. Misalnya level undang-undang kita sebenarnya sudah cukup banyak memuat jaring pengaman gitu atau safeguard. Misalnya tadi beberapa proyek misalnya perkebunan itu tidak boleh dibuka di dalam kawasan hutan. Itu salah satu safeguard yang penting. Kemudian meskipun tidak sempurna ya di semua undang-undang gitu. Kemudian pertambangan gitu, harus melalui AMDAL, proses AMDAL. Begitu juga proyek-proyek yang membuka lahan secara besar itu harus memenuhi berbagai aspek perizinan yang berlaku. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 yang tentang PPLH atau Perlindungan Lingkungan Hidup itu sudah dikasih beberapa jaring pengaman dalam berbagai level. Misalnya paling tinggi itu RW gitu ya. Kemudian di bawahnya harus punya analisis bentuk rencana di tata ruang gitu, atau RDTR gitu. Kemudian setelah itu harus punya analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup atau D3LH. Kemudian di bawahnya harus nanti kalau bikin proyek harus memuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Nah di dalam AMDAL itu nanti spesifik lagi bagaimana pra kondisinya, pasca kondisinya itu harus dijabarkan. Nah kita nggak melihat setidaknya dari segi praktek pemerintah itu melakukan proses-proses ini gitu, karena ya misalnya tadinya di Merauke aja ya, belakangan kita melihat mereka terkena banjir gitu, gara-gara sungai atau kawasan yang ada di hulunya itu tidak mampu lagi menampung air. Padahal Merauke itu jarang banget dulunya ada banjir. Nah itu bukan hanya food estate tapi juga ada sawit dan ada proyek-proyek lain yang mengabaikan aspek-aspek lingkungan di situ. Nah implementasinya ya pemerintah harus tadi ya menerapkan berbagai apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian dalam prosesnya itu semua proyek harus melalui FPIC yang terbuka dan transparan serta partisipatif untuk masyarakat. Nah,
Partisipatif ini jangan hanya sosialisasi gitu ya, misalnya sosialisasi proyek food estate di kampung Anim gitu ya. Nah jangan hanya kayak gitu, cuman harus tapi juga harus dipastikan itu masyarakatnya setuju atau tidak setuju. Kalau tidak setuju ya jangan dibuka, jangan justru dipaksa ya mereka untuk memberikan persetujuan. Nah ini hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Pun kita mendorongnya dalam level undang-undang, masyarakat sipil setidaknya hari ini mendorong beberapa hal. Misalnya kita punya undang-undang tentang keadilan iklim ya, kita menyebutnya pengelolaan perubahan iklim. Itu memuat aksi-aksi yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain untuk mencapai target iklim kita gitu. Untuk mencapai 2060 itu bumi tetap layak huni gitu. Terus yang kedua undang-undang masyarakat adat ya, untuk memberikan dan menjamin hak dan pengakuan masyarakat adat secara menyeluruh gitu. Karena mereka hidup di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, tapi mereka justru jarang dilibatkan dalam proses-proses pembangunan dan terpinggirkan dalam berbagai aspek. Nah yang terakhir itu kita juga ikut mengawal beberapa undang-undang yang terkait dengan lingkungan, misalnya ada revisi undang-undang kehutanan, revisi undang-undang pangan, revisi beberapa revisi undang-undang yang lainnya, itu termasuk kebijakan-kebijakan yang di luar undang-undang. Nah itu juga terus kita lakukan dan kita dorong pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang tadi kita suarakan. Tapi food estate ini kan udah setahun lebih kalau nggak salah ya Mas terapinnya. Dari NGO Mas sendiri itu udah apa sih advokasi yang kalian lakukan Mas? Yang pertama kita riset gitu ya, riset dan meneliti apa sebenarnya yang diperlukan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan gitu. Jadi kita belum langsung ke food estate, tapi kita lihat dulu nih persoalan pangan apa aja. Persoalan pangan kan tadi ya, lahan makin menipis, terhimpit pembangunan gitu ya, berapa banyak sawah di Jawa yang kemudian dibangun mall gitu. Nah kemudian petani juga makin terhimpit ya dalam kondisi ekonomi, harga, akses terhadap bibit dan pupuk, terus kemudian secara jumlah juga makin menurun karena generasi yang di bawah itu nggak banyak ya yang mau bertani. Kemudian ya karena melihat bahwa pertanian itu bukan sektor yang menjanjikan gitu ya. Mungkin ada bisa kalau ke kampus terus masuk ke fakultas atau pertanian atau kehutanan atau apa gitu ya yang berhubungan dengan agrikultur, langsung ditanya gitu mereka mau nggak jadi petani setelah ini. Nah itu tentu teman-teman dapat gambarannya. Terus yang dari riset itu kita melihat bahwa persoalan pertanian atau pangan itu solusinya bukan langsung pada pembukaan lahan skala besar, tetapi harus dianalisis terlebih dahulu kebutuhannya berapa, disuplai dari mana, dan solusinya apa. Itu harus sama gitu ya. Nah termasuk masalah tengkulak atau middleman ya, itu juga mengontrol harga dengan cukup signifikan ya, dan itu nggak menguntungkan untuk petani. Nah itu pertama. Yang kedua kita juga sebenarnya selain membuat kajian secara menyeluruh juga menganalisis beberapa wilayah. Misalnya mungkin di awal tahun tuh aku ke Merauke gitu untuk mendengarkan secara langsung dari masyarakat yang ada di sana untuk dapat cerita lebih banyak, untuk melihat bagaimana kondisinya gitu ya, pembangunan food estate yang ada di Merauke. Nah ya kita lihat misalnya ada satu cerita bahwa setelah banyak ada perubahan di Papua itu, misalnya waktu itu suku Anim gitu. Mereka cerita bahwa orang Anim itu dulu orangnya besar-besar gitu, paling nggak 180 cm ke atas. Tapi setelah pola makannya berubah, budayanya berubah, dan itu tentu ada infiltrasi dari luar. Justru sekarang orang Anim itu ya jarang orangnya besar-besar gitu, paling ya 165 cm. Nah itu sih beberapa hal yang kita lakukan, termasuk kita juga mendukung beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman yang lainnya jaringan. Misalnya kemarin teman-teman jaringan menggugat ke MK soal pasal-pasal PSN gitu ya, dan tentu pasal-pasal yang mengatur juga tentang pembukaan lahan untuk food estate gitu. Nah kita yang mendukung lah dengan membuat amikus. Nah ini teman-teman juga bisa lakukan ya, kalau misalnya ketemu atau melihat teman-teman sedang ada yang menggugat pasal-pasal soal PSN, pasal-pasal di Undang-Undang Cipta Kerja misalkan, atau pasal di undang-undang lainnya, itu teman-teman juga bisa bikin pendapatnya yang disampaikan via amikus. Ini bisa jadi peran kita ya sebagai masyarakat sipil untuk terus menguatkan ini. Oke baik. Ternyata proyek strategis nasional ini bisa kita analisis juga dari tadi Mas bilang dari segi ekonomi gitu, terus dari segi sosial politiknya itu emang bisa dianalisis dari berbagai sisi ya. Dan pun kita sebagai mahasiswa kalau mengkritisi sesuatu sebenarnya nggak cuma yang mengkritisi kebijakan pemerintah nih cuma boleh anak fisip, itu enggak ya. Berarti dari FEB juga dari hukum, advokasi dan sebagainya gitu ya Mas. Dan misalnya terakhir kemarin Madani juga beberapa ya yang anaknya fokus di soal agrikultur juga menganalisis bagaimana pembangunan lahan pangan di Sulteng gitu. Kenapa dibangun di situ? Karena dekat dengan KR. Jadi aku lupa kawasan pangan Nusantara, KPN gitu, Telaga di Palu Donggala gitu.
Nah kemudian itu masih baru sih, dan 2-3 tahun ini gitu ya teman-teman di Madani fokus untuk melihat dampak lingkungan dari pembukaan lahan yang ada di situ. Walaupun saat ini sudah ini yang ditanam beberapa ratus hektar, tapi kita terus ini ya, menyampaikan advokasi, menyampaikan analisis kajian kita sebagai bagian dari advokasi ke mengambil kebijakan yang ada di sana, dan itu bisa dilakukan juga oleh teman-teman yang di banyak fakultas untuk mengambil peran di bidangnya masing-masing. Oke, baik. Mungkin itu aja sih Mas pembahasan kita tentang food asset hari ini. Semoga teman-teman pendengar, kami harap dari diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan kalian tentang proyek strategis nasional dan jadi tahu apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat sipil dan sebagai mahasiswa gitu. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada Mas Adam yang sudah mau menyempatkan waktunya pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol santai sama kita. Tapi tadi jujur sangat berbobot gitu ya. Aku jadi tahu, oh ternyata dari awal mau menerapkan kebijakan ini aja sudah banyak yang dilanggar sama pemerintah. Terus dari segi penerapannya juga masih banyak kurang analisisnya, sehingga mungkin yang diharapkan masyarakat sama pemerintah itu belum sepenuhnya terrealisasi gitu. Misalnya kita mau mendapatkan, karena peningkatan pendapatan pangan juga tadi aku sempat baca di web itu sempat meningkat, dan proyek food estate ini juga berhasil menyerap 150.000 pekerja, ya itu kan cukup wow juga, itu bisa menyerap menyerap masyarakat untuk bisa produktif gitu ya. Cuma dari berbagai sisi juga masih banyak kekurangan ya, dan ini seharusnya kita bisa evaluasi sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa juga bisa mengkritisi kebijakan ini gitu. Mungkin itu aja Mas dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.